Penangkal petir. Outline, penangkal petir, kelebihan dan kekurangan. Tujuan, menyalurkan energi petir ke tanah dengan aman, menghindari percikan atau loncatan arus di bangunan, meningkatkan keandalan peralatan listrik. Komponen utama sistem penangkal petir. Air terminal finial batang penangkal petir. Air terminal adalah ujung penerima sambaran petir. Komponen ini dipasang di titik tertinggi bangunan untuk memastikan petir menyambar pada bagian yang telah disiapkan, bukan ke struktur lain yang lebih berbahaya. Fungsi utamanya adalah menangkap sambaran pertama dan menjadi titik awal aliran arus petir untuk diarahkan ke sistem penyalur. Konduktor kabel penyalur. Konduktor adalah jalur pengalir arus petir dari batang penangkal menuju sistem grounding. Kabel ini wajib terpasang dengan jalur lurus dan minim tikungan agar arus petir dapat turun dengan cepat tanpa hambatan yang dapat menyebabkan percikan atau kerusakan dinding. Materialnya biasanya tembaga berpenampang besar atau pita konduktor. Komponen utama sistem penangkal petir. Grounding elektroda tanah. Grounding adalah tempat pelepasan arus petir ke permukaan bumi. Sistem ini perlu dipasang pada tanah dengan resistansi rendah agar energi petir dapat diredam dan disebarkan secara aman. Jenis grounding dapat berupa batang tembaga, jaring tanah, atau grounding kimia, tergantung kondisi tanah dan kebutuhan proteksi. Surge Protection Device (SPD). SPD adalah komponen yang melindungi peralatan listrik dan elektronik dari lonjakan tegangan yang terjadi akibat sambaran petir tidak langsung. Jika petir menyambar jaringan PLN atau tower terdekat, SPD akan membelokkan lonjakan tersebut ke grounding sehingga perangkat seperti komputer, server, CCTV, dan panel listrik tidak rusak. Jenis penangkal petir. Konvensional Franklin rod, jenis paling umum dan sederhana, berupa satu atau beberapa batang logam yang dipasang di puncak bangunan. Sistem ini bekerja secara pasif dengan menangkap sambaran petir dari area perlindungan berbentuk kerucut di bawah batang. Faraday cage, sangkar Faraday, metodenya menggunakan jaring atau struktur konduktor yang mengelilingi seluruh bangunan. Teknik ini memberikan perlindungan menyeluruh untuk bangunan besar seperti pabrik, gudang, atau gedung bertingkat tinggi. Semua sisi bangunan seperti atap dan dinding diberi jalur konduktor agar arus petir menyebar merata dan tidak mengenai bagian dalam bangunan. Early Streamer Emission (ESE) menggunakan teknologi ionisasi untuk memperluas radius proteksi. Ketika ada potensi petir, ujung ESE menghasilkan pelepasan muatan ke atas lebih awal sehingga petir lebih tertarik menyambar ke titik tersebut. Cocok untuk area luas seperti lapangan, kampus, fasilitas industri, atau gedung yang membutuhkan area tangkapan lebih besar. Proteksi internal SPD berbeda dari sistem eksternal. Proteksi internal fokus pada perlindungan peralatan elektronik. SPD dipasang pada panel listrik, server room, dan perangkat sensitif untuk memastikan lonjakan tegangan tidak merusak sistem di dalam bangunan. Cara kerja penangkal petir. Saat awan bermuatan mendekat, perbedaan potensial tegangan antara awan dan tanah semakin besar. Sistem penangkal petir menyediakan jalur konduktif yang siap menyalurkan muatan tersebut. Petir cenderung memilih jalur dengan hambatan paling kecil. Karena itu, batang penangkal yang dipasang di titik tertinggi menjadi titik sambaran yang paling ideal. Ketika petir menyambar batang, energi listrik akan dialirkan ke bawah melalui kabel penyalur. Akhirnya, arus petir diteruskan ke elemen grounding yang membuang energi tersebut ke bumi dengan aman.
Proses ini mencegah petir menyambar bagian bangunan lain yang bisa menyebabkan kebakaran atau kerusakan struktural. Air terminal batang penangkal. Air terminal harus ditempatkan pada titik tertinggi agar menjadi sasaran utama sambaran petir. Penentuan tinggi dan posisi mengikuti metode perhitungan seperti radius proteksi, rolling sphere, atau sudut proteksi angle meter sesuai standar YC 62305. Material yang digunakan harus tahan korosi, seperti tembaga atau stainless steel, untuk menjamin keawetan di lingkungan luar ruangan yang ekstrem. Pemasangan harus menggunakan clamp atau konektor anti karat agar tidak terjadi sambungan longgar yang dapat memicu percikan atau panas berlebih ketika petir menyambar. Semakin tinggi bangunan, semakin banyak air terminal yang harus dipasang untuk mencakup seluruh area proteksi. Sistem grounding pembumian. Grounding adalah bagian paling penting dalam sistem penangkal petir karena seluruh arus petir pada akhirnya harus dilepas ke tanah secara aman. Tanpa grounding yang baik, energi petir bisa memantul kembali dan menyebabkan kerusakan pada bangunan atau peralatan listrik. Grounding harus memiliki hambatan resistansi sangat rendah agar arus petir cepat disebarkan ke tanah. Target umumnya adalah kurang dari 5 ohm. Namun pada gedung tertentu atau standar internasional bisa lebih rendah. Jenis sistem grounding. Pertama, ground rod batang grounding, menggunakan batang tembaga 1-3 meter yang ditanam vertikal, umum dipakai pada tanah dengan kelembaban cukup. Pemasangan beberapa batang dapat dihubungkan untuk menurunkan resistansi. 2. Ground mesh jaring grounding, menggunakan jala kabel tembaga yang ditanam secara horizontal, cocok untuk area yang luas seperti pabrik dan gedung besar. Dapat memberikan hasil grounding lebih stabil dan menyebar. 3. Chemical grounding, digunakan pada tanah dengan resistansi tinggi seperti tanah berbatu, kapur, atau kering, menggunakan cairan atau bubuk elektrolit untuk menurunkan tahanan tanah. Lebih mahal tetapi sangat efektif untuk wilayah sulit. SPD Surge Protection Device. SPD adalah alat yang melindungi sistem listrik dari lonjakan tegangan akibat petir tidak langsung. Walaupun petir tidak menyambar bangunan secara langsung, gelombang kejutnya dapat masuk lewat jaringan PLN, tower telekomunikasi, atau sistem kabel lainnya. SPD akan membelokkan lonjakan tegangan ke grounding sebelum merusak instalasi. Tempat pemasangan SPD. Panel MDB Main Distribution Panel perlindungan utama seluruh sistem listrik. Subpanel-panel LVMDP melindungi area atau ruangan tertentu. Perangkat sensitif seperti server dan data center, CCTV dan DVR atau NVR, router dan switch, peralatan industri yang sensitif. Jenis kelas SPD, tipe 1, untuk melindungi dari arus petir langsung, dipasang di panel utama dekat sumber listrik. Tipe 2, melindungi dari lonjakan menengah, umumnya di subpanel. Tipe 3, proteksi akhir untuk perangkat elektronik sensitif. Idealnya, bangunan memiliki kombinasi tipe 1 tambah tipe 2 tambah tipe 3 untuk perlindungan berlapis. Klasifikasi risiko petir. Risk assessment adalah penilaian risiko untuk menentukan tingkat proteksi yang harus dipasang. Proses ini mengikuti standar YC 62305 untuk menghitung potensi bahaya petir pada suatu lokasi. Hal yang dianalisis, tinggi dan luas bangunan. Bangunan tinggi lebih berisiko tersambar, lokasi geografis, area dengan jumlah sambaran petir isokeronik tinggi wajib proteksi lebih kuat. Material bangunan, bahan logam atau struktur baja lebih mudah menarik petir. Fungsi dan isi bangunan, data center, laboratorium, pabrik, dan fasilitas vital membutuhkan proteksi lebih tinggi. Hasil risk assessment menentukan tingkat proteksi. LPSI risiko sangat tinggi, LPS kedua risiko tinggi, LPS ketiga risiko sedang, LPS keempat risiko rendah. Kesalahan umum yang sering terjadi pada pemasangan penangkal petir. 1. Daun konduktor terlalu banyak tikungan. Tikungan tajam membuat arus petir melompat, menyebabkan kerusakan dinding atau kebakaran. 2. Grounding tidak diukur resistansinya. Banyak instalasi hanya dipasang tanpa pengukuran arus resistance, sehingga tidak diketahui apakah grounding benar-benar bekerja.
3. Sambungan kabel longgar atau berkarat. Sambungan buruk bisa memicu percikan saat petir mengalir. Keempat, SPD tidak dipasang di panel listrik. Tanpa SPD, lonjakan tegangan masih bisa masuk melalui jaringan listrik dan merusak perangkat elektronik. 5. Hanya memasang batang penangkal tanpa grounding. Ini paling berbahaya, karena batang akan menangkap petir, tetapi energi tidak punya jalur ke tanah. Risiko ledakan atau kerusakan sangat tinggi. Penangkal petir konvensional Franklin Rad Faraday System. Keunggulan. Sesuai standar internasional IEC 62305, SNI, metode paling aman dan paling diakui, biaya murah dan mudah instalasi, sangat tahan lama, hampir tidak ada komponen bergerak, perawatan mudah, inspeksi tahunan, cocok untuk bangunan tinggi, rumah, ruko, kantor. Kelemahan, radius perlindungan kecil, perlu lebih banyak rad untuk gedung luas. Tidak efektif untuk area terbuka besar, pabrik luas, lapangan. Butuh beberapa jalur daun konduktor jika bangunan besar, tidak mampu menarik sambaran dari jarak jauh, sifatnya pasif. Penangkal petir elektrostatis ionisasi non-radioaktif. Keunggulan, radius perlindungan lebih luas dibanding konvensional. Cocok untuk bangunan sedang besar, tanpa harus banyak titik rad, tidak menggunakan bahan radioaktif, aman. Kelemahan, tidak memiliki standar IEC 62305 khusus, sering diperdebatkan. Klaim radius kadang tidak tervalidasi tergantung merek. Harga lebih mahal dari konvensional. Perlu instalasi grounding sangat baik, kurang lebih 5 ohm. Jika tidak, performanya turun. Banyak produk elektrostatis sebenarnya modifikasi sederhana dari Franklin Rad. Penangkal petir ESA Early Streamer Emission aktif atau modern. Keunggulan, radius perlindungan sangat luas hingga 120 meter tergantung model. Mengurangi jumlah titik instalasi pada area besar. Cocok untuk pabrik luas, pelabuhan, lapangan terbuka, tangki migas. Estetika lebih baik, hanya satu kepala ESA untuk area besar. Mengeluarkan streamer awal lebih cepat, lebih responsif terhadap sambaran petir. Kelemahan, belum diakui standar IEC 62305, masih ada debat internasional. Mahal, biasanya 20-60 juta atau unit. Banyak produk palsu atau klaim radius tidak valid. Harus memakai grounding 1-5 ohm untuk efekting. Jika salah desain, area tidak benar-benar terlindungi overclaim radius.